sesi ini kita akan dipandu oleh Kak Intan. Trainer kita hari ini, Kak Intan, silakan mulai. Terima kasih Bu. Hai semua. Perkenalkan, saya Intan Bariana, selaku trainer yang akan membimbing pelatihan hari ini. Hari ini kita akan membahas satu hal yang penting banget, yaitu mengenai komunikasi yang efektif, terutama di tempat kerja. Kalian semua pasti pernah kan ngalamin yang namanya salah paham. Nah, di sini kita akan belajar bareng-bareng gimana mengatasi komunikasi agar lancar. Betul banget tuh Bu, apalagi kalau salah paham sedikit di kerja, semua jadi berantakan. Wah, betul banget tuh Kak Feni. Makanya untuk sesi kali ini diharapkan kita bisa sama-sama mendapatkan ilmu untuk bisa bagaimana sih caranya berkomunikasi secara jelas dan dapat dipahami oleh semua orang. Nah, oke, pertama biar nggak tegang, kita saling sharing pengalaman dulu nih. Mungkin Kak Eva bisa memberikan pengalaman, ada nggak sih pengalaman di mana membangun komunikasi yang agak gagal di tempat kerja atau di tempat magang? Ada nggak pernah, jadi waktu itu saya dikasih tugas presentasi dari atasan, tapi kurang jelas, tapi udah saya kerjain nih sampai selesai. Nggak taunya salah arah, jadinya saya pulang dari awal. Wah, itu sih sering banget terjadi ya, nggak apa-apa, itu masih bisa dipelajari banget. Nah, kadang kita memang perlu konfirmasi instruktif biar nggak salah arah. Aku juga pernah Kak, biasanya kalau harus kerjasama dengan tim divisi sering banget pakai istilah-istilah yang bingung-bingung, tapi aku mau nanya tapi masih ragu. Nah, ini juga penting banget nih untuk diingat. Kadang kita terlalu asyik memikirkan pekerjaan di divisi kita sendiri sampai kita lupa bahwa divisi lain itu kadang juga kebingungan dengan maksud dari divisi kita. Makanya di sesi kali ini saya akan membahas nih teknik-teknik apa saja sih yang bisa membantu kita untuk bisa lebih jelas lagi dalam menyampaikan pesan. Nah, jadi ada beberapa teknik yang bakal kita pelajari hari ini. Yang pertama itu ada yang namanya active listening atau mendengarkan dengan fokus. Jadi ketika kita mendengar ya bicara dari lawan bicara kita mendengarkan dengan aktif. Tidak perlu mendengarkan hal-hal yang membuat kita terdistraksi. Jadi kita cukup fokus terhadap lawan bicara kita telaah. Jadi kita nggak langsung nih mikir balasan, kita telaah dulu isi dari apa yang lawan bicara kita sampaikan. Nah, yang kedua itu ada clarity dan consciousness. Kita menyampaikan pesan tersebut dengan singkat, padat, dan jelas. Dan kita juga mengurangi kata-kata yang sulit sekali untuk dipahami. Kita gunakan kata-kata yang mudah yang bisa dipahami semua orang. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya feedback dan confirmation. Jadi setelah kita memberikan pesan kepada orang yang mendengarkan pembahasan kita di akhir kita berikan mereka kesimpulan dan inti dari pembahasan kita supaya mengingatkan kembali gitu ya isi dari pembahasan yang kita sampaikan. Setuju banget. Kadang kita ngambil sesuatu untuk konfirmasi dulu ya, jadi malah banyak revisi, itu kan buang-buang tenaga sama waktu kita ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke prakteknya. Yang pertama itu ada active listening. Di sini saya ingin meminta Kak Eva dan Kak Feni untuk berperan sebagai pembicara dan pendengar ya. Nah, Kak Feni kasih instruksi rencana kerja ke Kak Eva. Silakan. Oke, jadi mulai minggu depan nih kita akan fokus ke riset awal. Jadi kita ambil data dari divisi lain sebelum kita mulai eksekusi, Pak. Oke Kak, jadi kita harus riset dulu ya Kak, dan ambil contoh dari divisi lain. Nah, kira-kira ada target waktu tertentu nggak untuk ini semua? Benar banget ya Pak, untuk targetnya itu sekitar seminggu. Jadi sebelum kita mulai kita eksekusi dulu. Nah, ini contoh yang bagus nih. Kak Eva sudah aktif sekali mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kak Feni. Gak langsung main asumsi sendiri. Kalau semua orang melakukan ini diterapkan di tempat kerja, ini akan menjadi langkah yang sangat efisien. Silakan boleh dulu. Nah, kita masuk ke praktek yang kedua, yaitu klarifikasi pesan. Latihan klarifikasi pesan. Kak Puspa, kamu bisa berperan sebagai supervisor. Tolong kasih instruksi ke
PKG dengan grafik penjualan selama 6 bulan terakhir dengan grafik perbandingan dan proyeksi. Gimana Kak? Oke Puspa, jadi saya membuat data penjualan 6 bulan terakhir dan grafik perbandingan serta proyeksi. Itu kira-kira untuk seluruh tim bukan ya? Iya Kak, benar. Terima kasih sudah mengecek sebelumnya. Nah, ini contoh yang bagus ya. Dengan klarifikasi, kita memastikan bahwa tidak ada lagi hal yang tertinggal. Oke, sudah selesai, silakan duduk lagi. Dari latihan tadi, gimana menurut kalian? Ada yang mungkin sulit atau mungkin menarik untuk dicoba secara nyata di tempat kerja? Menurut aku menarik banget sih Kak, dengan konfirmasi di awal. Jadi kita bisa menghindari kesalahpahaman yang sering terjadi juga dari antar divisi lain. Aku setuju Kak, malah nggak kepikiran buat konfirmasi. Ini jadi pelajaran buat aku tentunya. Mantap, teknik ini penting banget buat kita semua ya teman-teman. Jadi jangan ragu untuk mempraktikkannya di tempat kerja. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Harapan dari saya, ilmu hari ini yang saya sampaikan bisa membuat kita semua bisa kerja lebih nyaman, jelas, dan tentunya lebih produktif. Oke, terima kasih Kak Intan dan terima kasih semuanya atas antusiasnya. Yuk sama-sama kita praktekkan komunikasi efektif di tempat kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.